kepada publik, sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Atau mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya. Akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar, kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Pemirsa, viral kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan warga tersebut jadi perbincangan warganet. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Nih, lihat nih. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI merevisi Undang-Undang ASN. Sejumlah hal menjadi alasan revisi ini dilakukan, diantaranya untuk memperkuat profesionalisme ASN. Aparatur sipil negara adalah penggerak utama pelayanan publik di seluruh Indonesia. Selama ini, berbagai tantangan masih terjadi, mulai dari pengembangan karir, penempatan jabatan, hingga kepastian status bagi tenaga non-ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Untuk menjawab berbagai dinamika tersebut, DPR RI bersama pemerintah mendorong revisi Undang-Undang ASN yang saat ini menjadi prioritas dalam proses legislasi. Revisi terbaru ini dirancang untuk memperkuat profesionalisme ASN, meningkatkan kepastian karir, serta memastikan setiap ASN bekerja berdasarkan kompetensi dan kinerja. Ya, kita mendengar bagaimana perbedaan antara posisi P3K guru dan PNS. Bahkan kami ingin nanti tolong di-exercise pemerintah lah. Bagaimana konklusinya kalau P3K guru dan P3K tenaga kesehatan itu
menjadi PNS. Kalau untuk penghapusan mungkin saya setuju, asalkan dengan beberapa alasan tertentu ya, dengan kebijakan yang jelas dan juga jenjang karir yang mungkin jauh lebih pasti. Karena kenapa? Mungkin tujuannya jauh lebih baik untuk jenjang karir ke depan yang jelas atau pasti. Makanya kenapa ketika kebijakan itu ada, saya harapkan itu adalah bagian dari menguntungkan, bukan bagian dari merugikan. Dan juga pastinya mensejahterakan guru-guru yang statusnya dihapus dari honorer bisa naik jauh lebih sejahtera. Dalam pembahasan, berbagai aspek utama menjadi fokus. Di antaranya, penguatan sistem merit dalam rekrutmen dan penempatan jabatan, penataan karir yang lebih terukur, serta peningkatan jaminan profesionalitas dalam pelayanan publik. Penyesuaian terhadap jabatan-jabatan strategis juga menjadi bagian pembaharuan regulasi agar penempatan dan rotasi berjalan lebih objektif dan tidak terpengaruh dinamika politik. Pada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang? Terima kasih. Revisi UU ASN juga mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian status tenaga non-ASN dan PPK, sehingga kedepannya dapat terbentuk jalur kerja yang lebih jelas, terukur, dan berkeadilan. Melalui pembaharuan ini, DPR RI menegaskan komitmen untuk menghadirkan aparatur yang lebih adaptif, transparan, dan berintegritas. ASN yang profesional akan mempercepat transformasi birokrasi, memperkuat kehadiran negara, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat. Revisi UU ASN menjadi langkah penting untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman. DPR RI terus meneguhkan komitmen untuk membentuk ASN yang tangguh, berintegritas, dan hadir melayani publik secara berkelanjutan. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku provokator rencana aksi kerusuhan di DKI Jakarta. Ketiga pelaku ditangkap di wilayah berbeda dengan barang bukti, satu di antaranya ialah bom Molotov rakitan. Pemirsa, polisi mengungkap 3 pelaku yang merencanakan akan melakukan aksi kerusuhan di Jakarta. Dari hasil penyelidikan, para pelaku menyuarakan ujaran ancaman kepada pihak kepolisian melalui sosial media Instagram. Kedua pelaku berinisial BDM dan TSF ditangkap di Jakarta dan juga Bekasi. Pada proses penangkapan, keduanya polisi sita 6 bom Molotov rakitan yang rencananya akan digunakan pada saat kerusuhan di Jakarta mendatang. Sementara itu, pelaku ketiga ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Pada saat proses penangkapan, pelaku YM juga memiliki bahan peledak rakitan yang rencananya akan digunakan saat aksi kerusuhan di Jakarta. Tim U22 Indonesia takluk dari Filipina